kita kerja sesuai dengan SOP. Siapapun yang menghalangi, bongkar. Gitu. Karena ini demi kepentingan dan menyelamatkan aset-aset negara. Ada yang 2 meter tuh ya, nggak sama kan? Ya ini, makanya ntar saya akan berkoordinasi dengan PJT maupun BBWS harus diukur ulang. Ini, ya. Kalau sekarang kan lu klip begini, kayak ular, ya enggak? Yang banyak duitnya dipatenin gitu. Kacau ya? Kacau makanya ya. Kan begini contohnya nih. Karena ini diakibatkan alirannya kecil, kalau hujan dia meluap, makanya padinya juga agak kurang bagus. Sungai ini kembali lagi kepada semula, minimal 6 meter, ini akan stabil. Lagi, siapapun yang menggunakan tanah negara harus bersadar diri. Ya enggak? Kembalikan lagi aset negara kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ahmad Jamal. Update ini tanggal 3 Januari 2026. Saya berada di Kaliwadas ya teman-teman, atau di dekat pintu air Taraba, Kecamatan Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kalau melihat seperti begini, posisi seperti ini, ternyata aliran sungai itu sebagian dibikin bangunan, ya, fondasi. Nah ini yang benarnya aliran sungai itu dari sini. Ini yang fondasi itu, ya. Nah, tapi saya akan, insya Allah saya akan keruk ini, ya. Ini ntar setelah dari Ajo bongkar pagar, dikeruk lagi, ini dibikin tanggul lagi. Karena ini adalah akses para petani. Gitu. Selama ini petani ini menjeritnya ini transportasi angkutan hasil panennya itu cukup mahal karena tidak ada jalan. Ya, saya yakin kalau ini dibuka, sebelah kiri dibuka, akses para petani itu akan lebih mudah dan lebih murah biayanya. Dan ini dibikin tanggul lagi tarnya. Cuma saya akan koordinasi dengan operatornya apakah bisa masuk ke sawah gitu ya. Saya intinya kanan kiri itu harus terwujud ada tanggulnya supaya kembali lagi ke zaman dulu. Rusaknya ini yaitu tahun 2010 ya, rusaknya tanggul ini. 2010. Kalau tahun 2010 ke sana ini masih pada utuh, akses para petani masih bisa. Nah, makanya saya perintah langsung oleh beliau, kita kerja sesuai dengan SOP. Siapapun yang menghalangi, bongkar. Gitu. Karena ini demi kepentingan dan menyelamatkan aset-aset negara. Kalau seperti begini kan prihatin, ya. Bagaimana mau normal peraliran sawah ini, peraliran airnya itu, dan kebutuhan para petani masih ratusan hektar, ini adalah pesawahan, ya. Sedangkan dilihat seperti begini, ini udah sangat rusak aliran sungai ini. Paling diperkirakan ada yang 1 meter, ada yang 2 meter tuh ya, nggak sama kan? Ya ini, makanya ntar saya akan berkoordinasi dengan PJT maupun BBWS harus diukur ulang. Harus segera dilakukan, ya. Supaya apa? Jelas batas-batas tanah negara ini sampai mana saja. Itu ya. Tapi saya kemarin sudah nyampaikan agar segera dilakukan antara pengukuran PJT, BBWS, dan BPN. Gitu. Bila perlu kita pasang patok lagi. Ya. Kalau seperti begini kan banyak orang yang memanfaatkan, tidak memikirkan kepentingan masyarakat dan para petani yang umum, ya enggak? Iya, Pak. Gitu. Kalau saya lihat ini kayaknya sempadan, Pak ya, yang sempadan. ini. Kalau ini sempadan. Sempadan Kan kan? gini. Dari as ini tengah-tengah nih. Saya yakin ini. Nih, ini tengah-tengahnya ya. Nah, ini dari sini ke sana itu 14 meter. Itu adalah mutlak tanah BBWS yang dikelola oleh PJT. Dari sini ke sana itu 11 meter. Itu ya, dari as tengah-tengah ini. Kalau sekarang kan lu klip begini, kayak ular, ya enggak? Yang banyak duitnya dipatenin gitu. Kacau ya? Kacau makanya ya. Inilah
Kalau sekarang tidak ditindak semuanya, pengguna-pengguna yang pengerusak aliran sungai ini, bagaimana untuk kedepannya masa depan anak dan cucu kita? Betul, Pak. Itu ya enggak? Nah, sedangkan pemerintah sekarang itu lebih terfokus kepada ketahanan pangan. Ya enggak? Nah ini kan begini contohnya nih, karena ini diakibatkan alirannya kecil, kalau hujan dia meluap, makanya padinya juga agak kurang bagus. Betul, Pak. Tapi saya yakin kalau aliran sungai ini kembali lagi kepada semula, minimal 6 meter, ini akan stabil. Dan pengaturan air, kebutuhan air untuk para petani ini tidak berebutan. Betul. Kalau seperti begini, saya tahu itu petani ini berebutan, ya nggak? Gitu. Siapa yang rajin, ya dia ngambil airnya pasti kebagian. Gitu. Tapi kalau udah normal, saya yakin kebutuhan pengairan ini, ya Desa Margakaya, Desa Wadas, Sukamakmur, dan Desa Purwadana itu akan terselesaikan semua. Ya. Terus ini normalisasinya lurus Pak ya, karena kalau dari drone kalau kita lihat memang berbelok-belok. Berbelok-belok kayak ular. Ular Pak ya. Ya nggak? Ya kita harus lurus. Tegak Gitu. lurus Pak ya. Iya, ya tadi kembali lagi, siapapun yang menggunakan tanah negara harus bersadar diri. Ya nggak? Kembalikan lagi aset negara kepada negara. Ya nggak? Gitu. Mau siapa gitu. Kalau demi kepentingan masyarakat banyak. Ya contohnya begini. Ya, ini bekas Bangli. Wah, kacau. Hah? Ya kemarin dibongkar kan? Betul, Pak. Iya, udah kecil dia bikin Bangli Iya. begini. Iya, makin kecil Pak, harusnya 6 meter jadi 1 meter iya. doang Pak ya. Ya, makanya ntar saya lagi berpikir ini kalau bisa emang ponton ini Ponton. yang Iya. sebelah sini. Betul Pak, ponton. Iya. Karena kalau tidak ini Kalau nggak pakai ponton, Tenggelam entarnya nanti. amblas. iya kayak di Gitu. Padalarang kemarin. Jadi saya pengennya kanan kiri nih, tapi saya akan mengajukan kepada SDA lah. Kapan karena rencana Pak Bapak ini Ya, merah? setelah hiburan lah. Ya, Iya, nggak? Supaya semuanya kena. Kalau sebelah saja, tetap ini tidak akan tersentuh. Iya. Karena kalau terlalu meluap airnya nanti Iya, over air, gitu. over water Pak ya. Tetap ini harus ada tanggul. Ya, adapun padi yang ini ya salah sendiri lah. Ya enggak? Kalau ini emang kurang lebih sebulan lagi panen kalau lihat begini. Cuma ya tadi saya pengen ada ketegasan dari PJT dan BBWS itu, mari kita kembalikan lagi ke semula. Bikin tanggul, ya enggak? Nah, batasnya mana sih? Saya yakin ini nggak bakalan ada 10 meter. Ya, gitu. Berarti ini ada yang juga masuk ke sertifikat kayaknya. Wah, Karena ini udah dikuasai sama yang depan. Kalau nggak salah itu ya investor lah, gitu ya. betul. Makanya harus satu-satunya harus ada ketegasan. Yuk kita sama-sama kita kembalikan lagi aset negara ini sesuai dengan apa yang dulu itu dikuasai. Ya nggak? Jangan pandang bulu lah. Siap. Kalau masih ada pertimbangan-pertimbangan itu, yang korban itu masyarakat. Betul. Ya nggak? Banyak contoh. Nah, bangunan sana aja dengan pertimbangan itu ya tadi kan tuh jadi korban. Nah itu jangan. Kalau menurut saya ya. Ini selesai liburan langsung digas Pak ya. Ya digas langsung. Pak Deddy Iya. Mulyadi sudah tahu belum ini Pak? Oh, saya akan laporkan. Laporan Pak Ya ya. nggak? Iya. Kalau kesini sih udah tahu. Bapak juga udah tahu ini yang ngecek. Bahwa saluran ini ya tadi kecil. Ini saya sih berharap kalau ini luas bisa aja tadi bikin wisata Betul Pak. Harum Jebaran. Bisa banget Pak, karena Oh, ini iya. airnya air hidup ini Pak. Air hidup Ngalir terus Pak. kemana-mana. Inilah. Ini sebenarnya aliran yang asli ini kan 6 meter ada nih. Iya 6 meter Pak, betul memang 6 meter sesudah itu. Masyarakat itu harus sadar karena ini demi kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat umum ya, salah satunya kepentingan para petani, terus mengantisipasi banjir gitu ya. Ini karena bencana itu ditimbulkan dengan ulah manusia sendiri, Setuju. ya enggak? Setuju sekali. Ya kembalikan lagi kesadaran ini. Kalau sekarang ego-egoan ya,
tidak akan selesai menyelesaikan permasalahan gitu ya. Makanya saya sangat berharap maupun siapapun harus bersadar diri ketika menggunakan tanah negara akan dipakai oleh negara untuk ya kepentingan masyarakat umum, ya harus sadar, nggak usah berdebat tetek bengek ya. Kacau gitu ya. Iya gitu ya gitu. Siap. Jangan berbicara masalah rezeki itu Tuhan yang ngatur, Betul, ya nggak? betul. Nah, Allah yang ngatur gitu. Siap. Nah, prihatin saya lihat kalau seperti begini, ya nggak? Kan di tembok ini nih kayaknya ngambil sempadan Pak, ngambil banget kayak Pak. Padan ini sebenarnya aliran ini. Iya Pak. Itu ya tadi berbicara yang membuat ulah itu yang banyak duit, ya nggak? Iya kayaknya dari sini ke sini Ini 6 saya meter. akan keruk habis, buang lagi ke sana. Buang Tadi sana ya. Nah, keruk habis. Nah ini dilebarin lagi, udah kali seperti begini. Iya kalinya. Nih, Iya kalinya. ini kan segini. tarik kalau begini kan lurus. Betul ya Pak. nggak? Iya. Ini lurus, jadi tanggul ntar dari sini ke sana. Patokannya Pak ya. Iya. Oke Pak Lurah, makasih banyak Pak atas Iya, Kak. informasinya. Oke teman-teman, kita. Jadi ini teman-teman, sidak Pak Kades untuk kali ini. Tuh. Ini kalinya ke arah pemancingan aja ya teman-teman. Ke sana tuh. Yang kita tadi ke sana. Lalu ini bakal dilebarkan ya. Lalu ekskavator dikerahkan buat lebarkan kali ini. Bakalan ekskavator amfibi ya atau ponton sesuai instruksi Kades Jujun. Mantap ini kalinya ya. Bakal dilebarkan ya. Ini sebelumnya Bang Li ya di belakang perusahaan yang kemarin disidak sama KDM. Katanya mau dibersihkan tapi nggak dibersih-bersih ya. Bohong nih itu. Bener ya Bang? Bohong katanya tuh. Kata Bang Dani ya, petualang dan explorer teman-teman. Udah setelah sebulan udah setelah bulan baru dah Pak Kades. Ini makanya disidak sama Kades Jujun ya teman-teman. Iya, kayak Ajo kalau nggak salah 97. 97 ya. Iya. Ini harusnya lebarnya sekitar 5 meter ya teman. Makanya tuh gara-gara Bangli yang kemarin dibongkar, jadi ditutup 1 meter. Ini saya berada di jalan interchange teman-teman, sepanjang jalan interchange sedang sidak kali yang kemarin didatangin sama KDM ya. Katanya yang punya PT ini mau dibersihin tapi tetap aja nggak dibersihin selama sebulan. Lalu ini Kades Jujun sidak bakalan dikerahkan ya ekskavator buat ngelebarin kali Wadas atau di sepanjang jalan interchange ya teman-teman.